Anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan praktek ya, menggabungkan teks dengan citra bitmap di Photoshop-nya masing-masing. Alhamdulillah ya tadi semuanya bisa mengikuti praktek ini dengan lancar. Nanti boleh nih hasil prakteknya kalian upload di WhatsApp atau enggak kalian upload di Instagram masing-masing terus kasih caption. Misalkan nunjukin bagian mana sih yang udah udah ada penggabungan teks dengan citra bitmap-nya yang udah ada teknik clipping mesh-nya, boleh nih captionnya kayak gitu. Oke? Oke, Nah ini Pak. hasil, oke mantap. Nah ini hasil dari praktek Bapak tadi ya anak-anak. Bagian yang udah melewati teknik clipping mesh-nya itu yang tulisan Halo Halo Bandung, terus teks yang biasanya itu Ibu Kota Priangan. Nah ini Bapak color mode-nya itu RGB, soalnya mau diupload di Instagram doang. Terus resolusi PPI-nya itu 300 ya, biar si hasil desainnya juga jelas gitu kelihatannya, nggak burik. Nah selanjutnya karena kita udah melakukan praktek, kita mau diskusi nih anak-anak. Kita bakal diskusi kelompok mengenai analisis poster di samping. Nah sebelum kita diskusi, anak-anak kelompoknya mau Bapak bikinin atau mau kalian bikin sendiri? Bikin sendiri aja, Pak. Bikin sendiri aja boleh atuh. Satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang ya. Sok Bapak kasih waktu 5 menit buat bikin kelompoknya. Free memory. Nah anak-anak udah selesai belum bikin kelompoknya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah. Risma sekelompok sama siapa? Sama Zulia, Pak. Sama Zulia. Oke, Risma kelompok 1 ya. Willy sekelompok sama siapa Willy? Sama Alana, Pak. Sama Alana. Oke. Willy sama Alana kelompok 2 ya. Nah, sekarang anak-anak boleh nih analisis poster di samping tentang apa ini? Poster Van Gogh Inside. Nanti anak-anak analisis, tunjukkan dan jelaskan mana aja sih yang termasuk ke dalam teks dan mana aja sih yang udah ada teknik clipping mask-nya. Boleh nih kalian hasil diskusinya dibikin PPT atau langsung aja nanti paparin di Zoom ini ya. Bapak kasih waktu buat diskusinya 30 menit. Cukup gak kira-kira 30 menit? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya 30 menit. Oke, mantap. Sok atuh. Boleh sekarang langsung mulai aja diskusinya sama teman kalian. Terus nanti langsung paparin yang udah siap. 30 menit, oke? Oke, free memory. Anak-anak, udah selesai belum diskusinya? Sudah, Pak, sudah. Udah. Kelompok Risma udah. Kelompok Willy udah beres belum diskusinya? Udah, Pak. Udah, oke, mantap. Semuanya udah selesai diskusi. Mungkin ada yang udah siap ini belum? Langsung paparin hasil diskusinya. Mau dari kelompok siapa dulu? Mau dari kelompok Krisma sama Zulia atau mau dari kelompok Willy sama Alana? Willy dulu aja, Pak. Willy dulu aja, sok atuh boleh. Sok dari kelompok 2 dulu, Willy sama Alana. Boleh paparin hasil diskusinya. Izin menjawab ya, Pak. Kalau menurut kelompok kami itu bagian dari poster yang gunain teknik clipping mesh itu cuma di tulisan yang gede-gedenya doang, Pak. Kayak yang di Van Gogh Inside-nya itu loh. Yang lainnya nggak ada yang pakai clipping mesh lagi, Pak. Ya. Jadi yang pakai teknik clipping mesh itu yang tulisan yang gede itu ya Van Gogh Inside. Terus teks yang biasanya itu teks yang Van Gogh Inside Festival of Light and Music yang mau disampaikan gitu ya, pesan yang mau disampaikannya. Nah, mungkin dari ini kelompok Willy sama Alana ada yang bisa ini nggak jelasin? Mungkin prinsip apa aja yang bisa ditemukan pada poster tersebut? Paling prinsipnya itu proporsi sama center of interest gitu, Pak. Dimana sih teks Van Gogh Inside-nya tuh dibuat gede gitu. Jadi pusat perhatian gitu di antara desain-desain lainnya. Gitu. Oke. Bagus banget ya kelompok Willy sama Alana hasil diskusinya sudah tepat gitu ya. Mungkin sebelum Bapak bahas, boleh langsung ke kelompok 2, ke kelompok 1, Risma dan Zulia. Boleh maparin Iya, hasilnya. Pak.
Sebelumnya mohon maaf karena kita nggak bikin PowerPoint-nya, langsung aja dipaparin. Sebetulnya hasil diskusi Risma sama Zulia itu sama sih Pak, sama kayak kelompok 2. Untuk yang penggunaan klip memes itu di tulisan yang Van Gogh Inside itu, dan kalau tulisan yang lainnya itu cuman teks-teks biasa aja kayak gitu sih Pak. Ya sama ya kayak kelompok 2 tadi sama Willy sama Alana. Oke, udah bagus. Mungkin bisa ini juga gak maparin prinsip yang bisa kalian temukan di poster tersebut. Ya Pak, izin jawab. Ya, Prinsip yang ada di poster itu adalah prinsip unity atau kesatuan dari pemilihan font tersebut, Pak. Oh, ini beda ya sama kelompok Willy sama Alana. Kalau kelompoknya Risma sama Zulia nemu prinsip unity dari pemilihan fontnya ya. Mungkin Zulia tahu gak ini jenis fontnya itu apa? Font yang digunakan di dalam poster font serif, Pak. Font serif ya, betul. Soalnya di ujung-ujung si fontnya ini tuh ada curug-curugnya, ada ekor-ekornya. Mungkin ada lagi gak, Zulia? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, anak-anak. Mungkin diskusinya segitu aja. Langsung Bapak simpulkan ya. Tadi kelompok Willy sama Alana udah betul bisa menjelaskan mana aja sih bagian dari poster ini yang udah melewati teknik clipping mesh, sama mana aja sih teks yang biasa. Terus kelompok Risma sama Julia juga udah betul. Kalian emang udah mengerti gitu ya sama materi ini, bagus banget. Terus dari prinsipnya tadi juga udah betul, ada prinsip proporsi, sama center of interest, sama unity ya. Dari proporsinya ini tulisan Van Gogh Inside-nya dibuat besar gitu ya skalanya, biar menjadi pusat perhatian yang melihat poster ini. Kemudian ini juga posternya satu tema gitu ya, ini temanya tentang lukisan atau karya-karya dari si Van Gogh. Terus pemilihan fontnya juga bikin si poster itu kelihatan satu kesatuan gitu dari temanya, dari jenis fontnya itu si serif itu ya yang tadi. Terus yang tadi bagian teks yang udah di clipping-nya itu kan Van Gogh Inside. Nah itu di dalam teksnya itu ada karya dari si Van Gogh itu sendiri gitu. Jadi udah mah dibikin besar gitu tulisan Van Gogh Inside-nya. Terus ada clipping mask dari karya Van Gogh Inside-nya. Jadi benar-benar eye catching gitu sih posternya itu. Bisa jadi salah satu contoh gitu kalau kalian mau bikin desain sebagai referensi gitu, kayak gini desainnya keren banget.